Sebuah serangan rudal antar benua (ICBM) yang diluncurkan oleh Rusia menghancurkan markas militer utama Israel Defense Forces (IDF) pada Rabu pagi, menimbulkan kehancuran masif dan kepanikan di seluruh instalasi militer. Sumber resmi dari militer Israel mengonfirmasi bahwa ledakan ini menyebabkan kerusakan struktural yang parah dan korban jiwa di kalangan personil militer. Rudal yang ditembakkan dari wilayah Rusia dilaporkan menargetkan pusat komando IDF sebagai tanggapan atas keterlibatan Israel dalam konflik Ukraina, yang menurut laporan intelijen Moskow dinilai mengganggu stabilitas regional. Dampak ledakan ini menciptakan kawah besar di dalam kompleks markas, memutus komunikasi internal, dan mengakibatkan kebingungan skala besar di seluruh jaringan komando militer Israel. Saksi mata melaporkan suara ledakan terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi. Rekaman CCTV yang bocor menunjukkan bagaimana bangunan-bangunan beton runtuh seketika, dengan asap tebal membumbung ke udara dan serpihan beterbangan di seluruh area. Sumber medis setempat menyatakan rumah sakit menerima gelombang besar korban, dengan cedera serius akibat puing-puing dan ledakan. Pemerintah Israel segera mengeluarkan pernyataan darurat, menyatakan bahwa pasukan cadangan telah dikerahkan untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban. Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap markas militer kami, kata juru bicara IDF, sambil menekankan bahwa penyelidikan sedang berlangsung untuk menilai kerusakan dan jumlah korban. Intelijen Barat menilai serangan ini sebagai eskalasi dramatis dalam ketegangan global karena penggunaan rudal antar benua menandai peningkatan signifikan kemampuan Rusia untuk menekan pihak yang dianggap ikut campur dalam konflik Ukraina. Sumber diplomatik mengatakan ini bukan sekedar serangan simbolis, tapi pesan keras yang jelas terhadap Israel dan sekutunya. Hingga saat ini informasi lengkap mengenai jumlah korban jiwa masih belum dipublikasikan. Namun laporan awal menyebut logian besar di kalangan perwira tinggi IDF dan sejumlah unit strategis yang hilang dalam sekejap. Kejadian ini memicu peringatan global dengan negara-negara tetangga dan sekutu NATO menuntut penjelasan serta memantau potensi eskalasi lebih lanjut. Markas yang hancur bukan hanya simbol kekuatan militer Israel, tetapi juga pusat koordinasi operasi intelijen dan strategis. Kehancurannya diyakini akan berdampak jangka panjang pada kesiapan militer Israel, terutama dalam mengelola konflik di Timur Tengah dan menjaga stabilitas internal negara. Sementara itu, dunia kini menunggu langkah balasan Israel yang diperkirakan akan menjadi perhatian internasional dan memicu diskusi darurat di Dewan Keamanan PBB. Dengan kondisi darurat nasional yang diumumkan, Israel menghadapi salah satu krisis keamanan paling serius sejak berdirinya IDF. Dampak serangan rudal antar benua Rusia terhadap markas utama IDF menelan korban yang luar biasa. Laporan resmi dari Kementerian Pertahanan Israel menyebutkan bahwa sekitar 13.000 personil militer tewas dalam ledakan dahsyat yang menghancurkan pusat komando, fasilitas operasional, dan berbagai barak militer di kompleks markas. Sebagian besar korban terdiri dari perwira tinggi, staf intelijen, dan unit-unit strategis yang tengah melakukan briefing pagi hari. Ledakan yang terjadi begitu cepat dan dahsyat membuat banyak korban tidak sempat dievakuasi. Tim medis militer dan sipil menghadapi kesulitan luar biasa, dengan rumah sakit yang kewalahan menerima gelombang besar korban luka berat, beberapa di antaranya menderita cedera kritis akibat terjangan puing beton dan ledakan sekunder. Sumber dari IDF mengungkapkan bahwa banyak unit tempur mengalami kehancuran hampir total. Infrastruktur komunikasi hancur, senjata dan amunisi yang tersimpan di gudang markas ikut meledak, menambah jumlah korban dan memperparah kekacauan. Kami belum pernah melihat skala kehancuran seperti ini, kata seorang juru bicara IDF yang enggan disebut namanya. Ini bukan hanya kehilangan personil, tapi kehilangan kapasitas operasional utama kami. Evakuasi korban berlangsung di tengah asap tebal, reruntuhan dan serpihan yang masih berjatuhan. Helikopter militer dan ambulans darurat diterjunkan untuk membawa korban ke fasilitas medis terdekat. Namun, jumlah personil yang tewas begitu besar membuat proses ini terhambat. Banyak unit cadangan juga mengalami keterlambatan dalam respons karena gangguan komunikasi yang parah.
pemerintah Israel kini menghadapi krisis militer terbesar dalam sejarah negara itu. Dengan 13.000 personil hilang, sebagian besar dari mereka adalah perwira dan staf strategis. Kemampuan IDF untuk merespons ancaman di seluruh wilayah kini sangat terbatas. Para analis militer menyatakan bahwa pemulihan kekuatan tempur IDF akan memakan waktu bertahun-tahun dan kemungkinan besar akan mengubah keseimbangan militer di Timur Tengah. Dampak psikologis juga meluas. Keluarga korban menerima kabar duka secara mendadak dan masyarakat Israel diliputi rasa takut dan ketidakpastian. Pemerintah telah mengumumkan masa berkabung nasional selama seminggu, sementara peringatan internasional mengalir dari seluruh dunia, menyoroti eskalasi baru yang ditandai dengan penggunaan rudal antar benua terhadap target militer utama. Hingga kini, upaya pencarian korban yang masih hidup terus berlangsung. Tim SAR militer bekerja siang malam, namun kondisi reruntuhan yang tidak stabil membuat proses penyelamatan penuh resiko tinggi. Analisis awal menyebutkan bahwa sebagian besar unit penting IDF, termasuk Komando Operasi Rahasia dan pengendali drone, hampir seluruhnya terdampak. Kejadian ini menandai salah satu bencana militer paling besar di era modern, dengan 13.000 personil gugur dalam satu serangan tunggal, membuat Israel menghadapi krisis keamanan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia kini menunggu langkah balasan Israel, sementara tekanan diplomatik terhadap Rusia meningkat tajam. Serangan rudal antar benua Rusia tidak hanya menelan korban jiwa yang fantastis, tetapi juga menyebabkan kehancuran total pada infrastruktur militer Israel, mengubah lanskap pertahanan negara itu secara drastis. Markas IDF yang sebelumnya menjadi pusat koordinasi operasi strategis, kini nyaris rata dengan tanah, membuat seluruh sistem komando, logistik, dan intelijen lumpuh dalam hitungan menit. Kompleks markas yang hancur meliputi pusat komando, gudang amunisi, fasilitas pelatihan, dan hanggar kendaraan tempur. Ledakan yang dahsyat menghancurkan server intelijen, radar, dan sistem komunikasi kritis. Sumber internal militer Israel menyebutkan bahwa 90% data operasional digital hilang, termasuk catatan intelijen strategis dan rencana operasi militer yang sedang berlangsung. Dampak ini menyebabkan kebingungan total di jajaran perwira yang masih selamat dan mempersulit koordinasi pasukan di seluruh wilayah. Unit-unit strategis IDF, termasuk pasukan elit dan komando udara, dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Banyak kendaraan tempur, drone, dan sistem pertahanan rudal kini hancur atau tidak dapat digunakan. Gudang persenjataan yang tersimpan di markas ikut meledak, menambah skala kehancuran. Para analis militer internasional menyebutkan bahwa Israel kini menghadapi blind spot operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengurangi kemampuan negara itu untuk merespons ancaman regional maupun internasional. Kerusakan infrastruktur ini juga berdampak pada mobilisasi pasukan cadangan. Pangkalan cadangan yang biasa mengirimkan logistik kini mengalami gangguan distribusi karena pusat komando pusat hancur. Banyak unit tempur di lapangan harus menunggu koordinasi manual, meningkatkan risiko kesalahan operasional dan menurunkan efektivitas strategi pertahanan nasional. Selain itu, fasilitas komunikasi satelit milik militer juga terkena dampak. Beberapa satelit kontrol jarak jauh mengalami gangguan akibat terputusnya pusat komando utama. Hal ini menyebabkan unit lapangan kehilangan kemampuan koordinasi langsung, sementara data intelijen penting menjadi tidak tersedia untuk perencanaan strategis. Para pejabat militer Israel menyebut situasi ini sebagai krisis komunikasi terburuk dalam sejarah IDF. Dampak psikologis dari kehancuran ini juga meluas. Pasukan yang selamat mengalami kebingungan dan trauma akibat kehilangan rekan satu tim dalam jumlah besar, sementara moral nasional menurun drastis. Rakyat Israel menghadapi ketidakpastian besar, sementara peringatan darurat nasional terus diterapkan di seluruh negara. Pusat-pusat pengungsian mulai ramai dengan keluarga korban, dan sektor sipil kini harus bersiap menghadapi potensi gangguan keamanan tambahan. Secara geopolitik, kehancuran infrastruktur militer ini memberikan tekanan serius terhadap Israel dalam konflik regional. Dengan kemampuan pertahanan berkurang drastis, Israel menjadi lebih rentan terhadap serangan lanjutan, baik dari kelompok militan regional maupun negara tetangga. Para analis internasional memperingatkan bahwa kekosongan strategis ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, sementara sekutu Israel menekankan perlunya koordinasi darurat untuk memitigasi resiko lebih lanjut.
Serangan rudal antar benua Rusia terhangat markas utama IDF telah memicu reaksi global yang intens dan berpotensi mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Dengan 13.000 personil tewas dan infrastruktur militer nyaris hancur, dunia kini menyaksikan krisis keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Israel, serta pergeseran serius dalam dinamika regional. Sekretaris Jenderal PBB segera mengutuk serangan tersebut, menyebutnya sebagai eskalasi dramatis yang mengancam stabilitas internasional. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan sesi darurat untuk membahas tindakan Rusia dan dampaknya terhadap keamanan global. Para diplomat Barat menuntut penjelasan Moskow menyoroti penggunaan rudal antar benua sebagai preseden berbahaya yang bisa memicu perlombaan senjata dan ancaman terhadap negara-negara lain. Di Amerika Serikat, Gedung Putih menyatakan keprihatinan serius dan mengkaji opsi dukungan darurat bagi Israel, termasuk penyediaan intelijen, logistik, dan bantuan militer. Senat AS menyebut serangan ini sebagai tindakan agresi berskala strategis yang berpotensi memicu konflik lebih luas di kawasan. Negara-negara Eropa juga menekankan perlunya koordinasi NATO untuk memastikan eskalasi lebih lanjut dapat dicegah. Negara-negara tetangga Israel, termasuk Mesir, Yordania, dan Saudi Arabia, menyatakan keprihatinan atas potensi destabilitas regional. Meskipun sebagian negara tetap berhati-hati dalam mengkritik Rusia secara langsung, mereka menekankan pentingnya menjaga keamanan perbatasan dan menghindari konflik lanjutan yang bisa meluas. Para analis memperingatkan bahwa kekosongan strategis Israel akibat kehancuran markas bisa menjadi peluang bagi kelompok militan untuk memperluas pengaruh mereka. Sementara itu, Israel kini berada dalam posisi sulit. Pemerintah telah mengumumkan darurat nasional, memobilisasi sisa pasukan dan cadangan, serta memperkuat pertahanan wilayah udara dan perbatasan. Para perwira IDF yang selamat tengah menyusun rencana balasan yang hati-hati dengan mempertimbangkan risiko eskalasi lebih lanjut dari Rusia. Pilihan balasan Israel diperkirakan akan mencakup operasi terbatas terhadap target strategis tertentu, serta peningkatan koordinasi intelijen dengan sekutu internasional. Para analis militer menyebut bahwa Israel akan menghadapi dilema besar, membalas serangan secara penuh, berisiko konfrontasi langsung dengan Rusia, sementara menahan diri dapat dipandang sebagai kelemahan strategis. Dampak jangka panjang terhadap Israel sangat serius. Dengan 13.000 personil gugur dan infrastruktur militer hancur, negara ini kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dominasi militernya di Timur Tengah. Pemulihan sistem komando, logistik, dan intelijen diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, tekanan diplomatik terhadap Rusia meningkat dengan berbagai negara mendesak gencatan senjata regional dan negosiasi darurat untuk mencegah eskalasi lebih jauh. Dunia kini menunggu dengan cemas langkah balasan Israel. Semua mata tertuju pada Tel Aviv, Yerusalem, dan pangkalan militer yang tersisa, sambil mempertimbangkan implikasi global dari serangan rudal antar benua pertama yang menargetkan markas militer sekutu NATO. Para pemimpin dunia menekankan bahwa keputusan Israel dalam 48 jam ke depan bisa menentukan arah konflik regional dan hubungan internasional selama dekade mendatang.